Halo, saya Koti Bisa Nasyauri. Di sini saya mau menjawab pertanyaan untuk sistem operasi. Yang pertama, jelaskan proses untuk membuat multi-tab desktop di Windows. Eh, Multi-tab desktop itu fitur yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengolah beberapa data letak desktop secara bersamaan. Dengan fitur ini dapat memiliki beberapa lingkungan kerja yang terpisah, eh, memungkinkan mengatur dan memisahkan tugas atau aplikasi sesuai kebutuhan. Nah, jadi misalnya satu desktop dapat digunakan untuk pekerjaan, sementara yang lain digunakan untuk hiburan atau proyek pribadi. Multi-tab desktop itu ada di menu taskbar bawah sini, tinggal kalian tambah aja desktopnya, nanti kalian klik aja, terus habis gitu kalau nggak ada kalian ke kanan di bagian taskbar, terus pengaturan, habis itu di sini untuk mengaktifkannya. Lalu perbedaan hibernasi dan mode sleep dan mengaktifkan dan menonaktifkan fiturnya. Perbedaannya itu sleep mode mempertahankan keadaan dan data di RAM, sementara hibernasi itu menyimpan dalam file di hard drive dan mati sepenuhnya. Nah, kalau hibernasi itu lebih baik dibuat di jangka panjang, atau kalau sleep mode itu lebih enak di waktu singkat aja. Jadi ada beda di konsumsi dayanya. Jadi kalau hibernasi itu dia nggak konsumsi daya sama sekali. Jadi kalau sleep sama hibernasi itu lebih hemat ke hibernasi. Nah, lalu cara aktif sama nonaktifnya itu kan tinggal ke panel kontrol, situ ke sistem dan keamanan, opsi daya, terus ini, dan di sini mengubah pengaturan ini. Terus kalian tinggal checklist dan simpan perubahan. Nanti udah muncul di Windows Start ini, tinggal kalian klik aja nanti kalau mau mengaktifkan dan menaktifkannya. Lalu jelaskan langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan dasar dan menggunakan fitur file history. Nah, saya menggunakan fitur file history itu ada di kontur panel juga, terus ada di ini. Masih kalian tinggal klik setup backup ini aja. Lalu apa itu Windows Registry dan bagaimana mengeditnya untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam. Windows Registry itu suatu komponen dalam sistem operasi Windows yang berfungsi sebagai database pusat atau menyimpan dan mengolah informasi konfigurasi sistem, pengaturan perangkat gas, dan informasi aplikasi. Registry menyimpan berbagai pengaturan dan konfigurasi yang digunakan oleh sistem operasi dan program di dalamnya. Data di registry diakses dan dibawa oleh sistem operasi, aplikasi, dan pengguna. Cara untuk mengakses registry itu kan tinggal klik Windows R di keyboard, lalu kalian ketik ini regedit, oke. Jadi kalian tinggal di sini untuk mengaksesnya dan mengubahnya, terserah kalian. Lalu bagaimana cara menggunakan command prompt atau power Windows dan berikan contoh perintahnya. Kalau saya itu di PowerShell, terus kalian ketik ini udah saya siapin untuk manajemen file itu menampilkan data file yang ada di folder directory kita. Kalian
tinggal ketik ini aja di PowerShell. Ini saya tinggal copy saja, kalian ketik enter. Oh sorry, salah, ini dirubah dulu sesuai nama user di Windows kalian. Nah, ini bakal tampil semuanya di sini. Lalu yang manajemen proses ini menampilkan daftar proses yang sedang berjalan. Nanti kalian tinggal tulis yang bagian ini aja. Sorry. Nah, ini sistem-sistem yang lagi berjalan di Windows kalian. Ini contohnya. Nah, lalu apa itu mode aman? Set mode di Windows bagaimana cara masuk ke dalamnya untuk mengatasi masalah sistem. Kalau mode aman itu save mode save itu suatu kondisi operasi pada sistem Windows di mana sistem dijalankan hanya dengan perangkat lunak dan pengaturan dasar yang diperlukan untuk menjalankan Windows. Mode aman berguna ketika ada masalah atau konflik perangkat lunak yang mencegah Windows untuk berfungsi dengan baik. Dalam mode aman, sistem hanya memuat driver dan layanan esensial, membuatnya lebih mudah untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Lalu untuk mengaksesnya itu kalian tinggal ke keyboard Windows R, lalu kalian ketik ini msconfig ini, oke. Nah, terus ke port, terus kalian ke save mode, dan ini ada beberapa fiturnya. Nah, kalian itu klik ini tinggal oke aja nanti. Terus saya jelasin beberapa di sini. Kalau minimal itu mode aman minimal itu hanya membuat driver dan layanan yang diperlukan untuk menjalankan Windows. Terus yang alternative shell itu mode aman dengan alternative shell itu hanya memuat command prompt cmd sebagai shell pengguna tanpa mengaktifkan antar muka grafis. Kalau kalau apa ini namanya Active Directory Repair ini, opsi ini tuh dimaksudkan untuk digunakan oleh administrator jaringan yang memerlukan akses dan fungsi Active Directory pada server. Kalau yang network ini mode aman dengan jaringan memuat driver dan layanan yang diperlukan untuk menjalankan Windows, termasuk dukungan jaringan. Itu aja. Nanti kalian kalau mau ini tinggal klik OK. Kalau sebaliknya, kalau menonaktifkan, kalian buka lagi yang itu, tinggal apa ini, kalian kalau mau menonaktifkan, umpama ini udah aktif, terus kalau mau menonaktifkan, kalian tinggal hilangin aja, terus terapkan, lalu OK aja. Lalu menjelaskan sistem operasi real time RTOS ini, aku udah siapin version. Jadi real time operating system
adalah suatu sistem operasi yang digunakan untuk melayani aplikasi real-time yang memproses data saat masuk dalam waktu singkat atau dalam tenggat waktu tertentu dan sebagian besar tanpa penundaan buffer. Sistem ini digunakan dalam sistem-sistem di mana hasil perhitungan digunakan untuk mempengaruhi suatu proses saat sedang dieksekusi. Sensor menghasilkan sinyal dan ditafsirkan oleh sistem operasi sebagai interupsi. Saat menerima interupsi, sistem operasi memanggilkan proses tertentu atau serangkaian proses untuk melayani interupsi dengan menggunakan RTOS. Waktu pemrosesan diukur dalam 10 detik. Sistem ini terikat waktu dan memiliki tenggat waktu tetap. Jika ini tidak akan menyebabkan kegagalan sistem. Terus apa tentang utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut? Ada beberapa tantangan itu, pemeliharaan dan pembaruan sistem. Tantangan di sini pemeliharaan dan pembaruan pada sistem real-time seringkali sulit karena tidak dapat mempengaruhi operasi normal aplikasi. Dengan mengatasinya itu pertimbangkan penggunaan mekanisme pembaruan otomatis dan kemampuan untuk memasukkan perubahan tanpa menghentikan operasi sistem secara keseluruhan. Pastikan ada strategi pemulihan yang baik jika pembaruan mengalami kegagalan. Lalu manajemen sumber daya yang terbatas. Tantangannya itu sumber daya pada sistem embedded seringkali terbatas termasuk CPU, memori, dan bandwidth. Cara mengatasi optimalkan penggunaan sumber daya dengan desain kernel dan algoritma scheduling yang efisien. Implementasikan mekanisme manajemen memori yang hemat sumber daya dan pertimbangan change untuk meningkatkan kinerja. Ini beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan RTOS. Lalu bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem dan manajemen integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respons yang cepat. RTOS memiliki peran penting dalam mengamankan sistem dan manajemen integritas data terutama dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Berikut adalah beberapa kontribusi RTOS dalam konteks aman dan integrasi data. Determinisme dan ketetapan waktu. RTOS memberikan lingkungan deterministik, artinya respon sistem terdapat input dan peristiwa eksternal terjadi dalam batas waktu yang ketat. Hal ini membantu mencegah ancaman atau serangan yang dapat memanfaatkan kerentanannya dalam menggunakan waktu oleh sistem. Pemisahan tugas (task isolation). RTOS memungkinkan pemisahan tugas atau proses di dalam sistem. Setiap tugas dapat diisolasi sehingga kegagalan atau serangan pada satu tugas tidak akan secara langsung mempengaruhi tugas lainnya. Hal ini meningkatkan keamanan dan integritas data. Lalu keamanan pada perangkat keras. RTOS dapat berinteraksi langsung dengan perangkat keras yang menyediakan fitur keamanan seperti memory protection dan execution prevention. Ini membantu melindungi sistem serangan seperti buffer overflow atau eksekusi kode berbahaya. Lalu pemantauan kesehatan sistem. RTOS dapat memasukkan modul pemantauan yang terus memantau kesehatan sistem jika terdeteksi adanya anomali atau kegagalan. RTOS dapat memberikan respon atau melakukan pemulihan untuk memastikan integritas dan data dan operasional sistem. Lalu apa hubungan antara RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI atau Autonomous System? Hubungan antara RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI atau Autonomous System dapat dijelaskan sebagai berikut. Integrasi dalam Autonomous System. RTOS dapat digunakan dalam Autonomous System seperti
kendaraan otonom atau robotika untuk menyediakan lingkungan operasional yang responsif secara waktu. Kemampuan RTOS dalam memberikan determinisme dan ketetapan waktu memungkinkan sistem otonom untuk merespons dengan cepat terhadap lingkungan sekitar. Manajemen sumber daya dalam AI atau autonomous system yang membutuhkan pemrosesan real-time, RTOS membantu mengelola sumber daya terbatas termasuk CPU dan memori. Hal ini mendukung operasi yang efisien dan optimal dari sistem. Lalu responsibilitas terhadap input dan output. RTOS memastikan bahwa sistem dapat memberikan respons secara konsisten terhadap input dan output dalam batas waktu yang ketat. Ini menjadikan kritis dalam sistem AI yang harus merespon terhadap data sensitif atau informasi lingkungan dalam waktu yang nyata. Koordinasi dan sinkronisasi dalam autonomous system terdapat kebutuhan untuk koordinasi yang ketat antara berbagai komponen seperti sensor, aktuator, dan algoritma AI. RTOS memastikan sinkronisasi dan koordinasi yang tepat antara tugas-tugas yang berjalan pada waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Uh, di sini juga sama-sama belajar, jadi ya itu aja. Sekian, terima kasih.